baik, alhamdulillah. Nah, di sini kita akan belajar tentang tema 3 dan subtema 1. Budi peduli terhadap makhluk hidup, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Yo, siapa yang mau memimpin berdoa? Ya, kalau gitu saya akan memimpin berdoa ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, siapa yang bisa? Pancasila. Silakan Chelsea maju memimpin. Nggak mau. Bapak, Bapak memimpin ya. Ayo kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Karena Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Oke, terima kasih. Selanjutnya Bapak akan mengabsen ya terlebih dahulu. Alif ya, masuk. Chelsea, Faisal, Yaki, yang Rama. Kenapa? Gimana tak? Oke, selanjutnya kita akan belajar yang mulai pembahasan ya. Di sini siapa yang tahu tentang padi ayo? Nah, padi. Apa? Nah, gabah. Kalau di Jawa namanya gabah ya. Kalau bahasa Indonesianya padi. Nah, padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan apa tadi? Beras yang banyak pada banyak yang mengkonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dan curah hujan tinggi ya, seperti di sini ya. Daerah utama penghasil padi ada yang tahu? Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Khususnya Karawang, Jawa Barat, yang dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi ada 3 tahap, ada yang tahu? Yang pertama yaitu proses pengolahan bahan. Yang kedua perendaman benih ke dalam air selama 48 jam. Dan proses penanaman padi harus sejajar. Nah, silakan dicoba buka LKS-nya. Di situ ada gambar padi, terus jagung sama apa ini? Siapa yang tahu? Ini adalah sagu. Sagu juga termasuk makanan pokok ya. Nah, ini tak kue, jadi pet. Nah, di situ kan ada bacaan tentang tanaman jagung ya. Sekarang Bapak akan dulu aja.
akan membacakan sedikit ya ceritanya, nanti terus ada isi kerjakan soal-soal di bawah berdasarkan teks tanaman jagung dengan jawaban yang tepat. Tuh. Sekarang Bapak akan bacakan ya biar cepat. Jagung, tanaman jagung. Jagung memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi baik bagi tumbuh. Kok kesuwen kok? Jagung juga kaya akan serat hingga mampu menjadi sumber energi bagi tubuh. Dengan kemampuan tersebut, maka dapat mengurangi resiko terjadinya penyakit. Nasi jagung memiliki kandungan karbohidrat kompleks. Itu kan ada soal, silakan dikerjakan menurut cerita yang sudah Bapak bacakan tadi. Apa isi bacaan? Nah, ini digarap, silakan digarap. Yo, kapok ngomong. Ini apa ya? Ya itu. Gitu loh. Kita ditulis ini. Ditulis ah, ini jawabannya apa? Iki pulpen, di persawahan atau perkebunan. Oh, dimarahi. Oke, Perkebunan persawahan atau sekarang Lip di rumah lah. Ganti kilo. Di rumah bisa. Sekarang pilihlah salah satu tumbuhan yang sering kamu manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Gambarkan tumbuhan tersebut, kemudian buatlah daftar pertanyaan tentang tumbuhan tersebut. Ayo. Gambar. Nah, contohnya kalau ini gambar jagung. Nah, kalau kamu gambar jagung, kamu nanti akan gambar jagung di sini, terus kamu membuat pertanyaan tentang jagung itu. Nah, ya, gambarnya sembarang. Tanaman apa saja yang kamu ketahui, ayo. Chelsea, boy, Chelsea. Katanya nggak bisa. Ini gambar. Ayo, Pak. Oh, jagung ini kilo. Wah, kayak padi ini. Jagung ini. Dia sing mbek reteni apa? Jagung sekarang disiram, baru disirami digini. Ah, jaki RT kok Elip. Gambar iki. Yo karepmu iki ah iki diwaca. Aku gambar apa sapa, Kak? Ya, saged gambar kok kene lho. Ditulis. Enggak usah. Masuk apa? Ditulis. Ditulis tau ora? Pak. Ya iki gambar. Ditulis tau ora? Otomatis apa? Enggak usah. Kalau digarap gambar kok kene lho, gambar. Gambar jagung. Iki tiru iki lho. Tumbuhan yang sering kamu manfaatkan. Ayo. Aku gambar jagung. Gambar jagung mah. Oh, caya. Jagung. Gambar Sal Faisal. Nah, terus dia pertanyaan tentang jagung. Nah, contohnya kalau ini. Nah, ayo ya. Jagung. Apa contohnya pertanyaan ini Bapak kasih tahu contohnya satu. Apa manfaat dari jagung? Nah, terus contoh pertanyaannya. Ditulis apa? Ya itu contohnya. Oh, sendiri. Oke, nah sekarang selanjutnya masyarakat di Indonesia memiliki makanan pokok yang beraneka ragam, mulai dari padi, jagung, sagu, singkong ataupun umbi-umbian. Namun sebagian besar masyarakat Indonesia lebih memilih nasi sebagai makanan pokok. Oleh sebab itu, nasi yang berasal dari tanaman padi lebih sering kita jumpai pada sektor pertanian masyarakat. Karena banyak dikonsumsi, tanaman padi bisa berkurang jumlahnya.
Oleh sebab itu diperlukan usaha agar padi tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia. Usaha tersebut tidak hanya dilakukan oleh petani tetapi juga seluruh masyarakat. Adalah beberapa cara untuk mempertahankan padi agar tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia. Yang pertama yaitu menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Apa yo? Menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Yang kedua, menjaga lahan pertanian. Jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya. Misalkan dijadikan untuk mendirikan bangunan. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Terus yang keempat, saluran air dijaga agar tetap mengalir. Yang kelima, penggunaan beras yang tidak berlebihan. Yang keenam, yang terakhir, tidak hanya menjadikan nasi sebagai makanan pokok, namun kita juga dapat memanfaatkan makanan pokok lain seperti jagung, ketela, sagu, dan umbi-umbian. Nah, buatlah daftar pertanyaan berkaitan dengan kebutuhan tanaman padi bagi masyarakat Indonesia menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Nah, silakan. Ayo. Siapa yang bisa? Buatlah daftar pertanyaan berkaitan dengan kebutuhan tanaman padi bagi masyarakat Indonesia menggunakan kosakata baku atau kalimat efektif. Ayo, silakan. Di situ di LKS saya dilihat di LKS-nya masing-masing. Dilihat kono. Lihat kita tah. Diingeti. Nah, di situ kan terdapat ada gambar pantai, terus dataran tinggi, dataran rendah. Agak apa-apa, kita jelas di sini. Nah, sekarang Bapak menjelaskan terlebih dahulu ya tentang pengertian dari pantai, terus dataran tinggi dan dataran rendah. Nah, pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Nah, di sini siapa yang tahu ke pantai? Ayo. Pantai. Semuanya ya, hampir ya. Dengarkan. Nah, dataran tinggi ya. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan objek wisata dan usaha perkebunan. Nah, contohnya di Puncak Bogor ya. Dataran tinggi. Nah, sekarang dataran rendah. Dataran rendah, permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, diantaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Dataran rendah contohnya di daerah sini ya. Ini adalah dataran rendah. Oke. Bino. Nah. Kita cukup orang tahu. Di didelok. Nah, di situ di LKS sudah ada latihan tugas lagi. Buatlah kelompok yang terdiri dari 4 orang. Karena ini orangnya ada 4 orang, jadi kita buat kelompoknya 2-2. Kita buat 2 kelompok ya. Oke. Yang pertama di situ ada identifikasilah karakteristik masing-masing wilayah.
dataran tinggi tadi karakteristiknya apa? Silakan dibuat. Tadi Bapak sudah jelaskan. Tuh silakan dikerjakan, nanti Bapak pandu. Bapak bimbing. Nanti Bapak bimbing. Biar supaya cepet. Ayo ke kita gawe. Mulai. Cepat, aku pengen rewan jadi. Nah, sudah kita garap tulis. Iya. Ini dirubung karo kelompoke Kembek Chelsea. Lho iki lho, iki mau dataran tinggi. Dataran tinggi adalah dataran yang di atas 500 meter. Ketinggiannya dari permukaan. Duh. Mulane dirungono. Dataran tinggi permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan air laut. Terus itu karakteristiknya mau tulis. Tulis tak? Kena tulis. Tulis tak buku iki kok. Terus nek kene karakteristiknya iki permukaan bumi wis ta. Ora usah nakal. Iki dataran tinggi karakternya. Iya tak. Permukaan bumi yang ketinggiannya ayo ditulis. Wis ta permukaan bumi yang Ditulis dong. ditulis permukaan bumi. Ning kene lho diomong kok. Bumi. Permukaan bumi yang ketinggiannya yang ketinggiannya 500 meter ketinggiannya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Oke, apa mau lihat? 500 meter Iku 5.000 ora 500 nulih loro 500 meter dari di atas permukaan laut di atas permukaan laut. Iya. Ini BTS ini permukaan laut. Bukannya laut itu 500 mili. 500 meter. Bukan laut itu geberan piye? Oh, tak geberan. Nah, sekarang dataran Permukaan rendah. laut 500 meter. Permukaan bumi Kurang dari iki anu permukaan bumi 500 meter. Kalau Kak 500 meter di atas permukaan laut. Permukaan bumi 500 meter. Permukaan dari loh, permukaan bumi. Bumi permukaan. Bukan bumi itu piye? Bumi yang yang datar dengan ketinggian Di atas permukaan laut. Ya orang gunung tuh. Bisa aku tahu. yang datar Si dari ketinggian ya. Yang dari ketinggian kurang dari 200 meter. BTS nyaran. Dia bagus. Wes, 200 meter. sekarang kerja. Ali. BTS ya. Dari permukaan laut. BTS goblok ya. Terus Dari permukaan laut. Kita gue itu sekarang rendah. permukaan bumi yang datar dengan ketinggian permukaan bumi yang datar dengan Permukaan apa? Permukaan. permukaan yang rotong iki lho. Permukaan apa? Bumi. Mau iki mau Laut. dari permukaan Bumi. laut. Permukaan bumi.
yang datar dengan ketinggian. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan berdoa dimulai. Ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Kurang lebihnya Bapak memohon minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh.